Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Angelika Frila Esrela. Saya Maulidia Zalfanadira. Di sini kami akan menyampaikan kompetensi dasar SMA kelas 12 mata pelajaran Bahasa Indonesia kurikulum 2013 dengan materi surat lamaran pekerjaan. Apa sih itu surat lamaran pekerjaan? Surat lamaran pekerjaan adalah jenis surat pribadi bersifat resmi yang diajukan seseorang ke perusahaan atau instansi agar diterima bekerja sebagai karyawan pada posisi jabatan tertentu yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh perusahaan atau instansi tersebut. Ciri-ciri surat lamaran pekerjaan. Yang pertama, tempat dan tanggal. Tempat dan tanggal surat menunjukkan tanggal, hari, bulan, dan tahun pembuatan surat atau ditandatanganinya surat. Penulisan sebaiknya tidak disingkat karena menimbulkan kesalahpahaman dan dirasa kurang sopan. Tempat dan tanggal ditempatkan di pojok kanan atas tanpa titik di akhir, karena bukan merupakan suatu kalimat. Contoh, Bandung, 28 Agustus 2018. Yang kedua, lampiran dan perihal. Kata lampiran dan perihal tidak bisa disingkat seperti lam atau hal. Angka dalam kolom lampiran itu ditulis menggunakan huruf. Penulisan lampiran diperlukan apabila surat tersebut ada sesuatu yang dilampirkan, seperti jumlah bendel atau jumlah lembar. Penulisan hal biasanya ditulis singkat tetapi mewakili pokok persoalan. Contoh, lampiran 1 lembar. Perihal lamaran kerja. Yang ketiga, halaman surat. Alamat surat ditulis pada kertas surat bagian dalam dan juga bisa ditulis pada sampul surat. Alamat surat memiliki peranan penting karena pengiriman surat akan lancar jika terdapat alamat surat yang ditulis dengan lengkap. Untuk mengetahui kecocokan alamat yang dituju, aturan dalam penulisan alamat surat sebagai berikut. A. Alamat tidak diawali kata kepada. B. Alamat pada lembar surat ditulis sebelah kiri di antara hal dan salam pembuka dan tidak diikuti tanda baca apapun. C. Tulisan jalan pada suatu alamat tidak diboleh disingkat. D. Jabatan tidak boleh menggunakan jenis kelamin, seperti halnya bapak atau ibu. E. Tidak boleh menggunakan titik di masing-masing akhir barisnya. Contoh, yang terhormat manajer sukses mandiri, Jalan M. Yamin, nomor 02, Bandung. Selanjutnya yang keempat, salam pembuka. Salam pembuka merupakan kesantunan dalam bahasa tulis yang disesuaikan dengan keperluan penulis dan kepada siapa surat tersebut ditunjukkan. Salam pembuka dengan hormat adalah salam pembuka yang lazim digunakan untuk surat pribadi atau surat dinas atau resmi. Penulisan salam pembuka dengan hormat harap ditulis dengan huruf D kapital, H ditulis dengan huruf kecil. Contoh, dengan hormat, koma. Yang kelima, tubuh surat. Tubuh surat terdiri dari pembukaan, isi, dan penutup. A. Alinea pembukaan. Alinea pembuka berfungsi sebagai pengantar atau pendahuluan atas persoalan yang hendak disampaikan. Contoh, dengan ini kami beritahukan bahwa. B. Alinea isi surat. Alinea ini merupakan tempat menampung maksud-maksud pokok dari penulisan surat. Alinea isi berkaitan dengan alinea pembuka. Dengan kata lain, apa yang dinyatakan dalam alinea ini harus berhubungan dengan pengantar yang dikemukakan. Contoh, maksud tujuan, nama, Jian Zahara, tempat tanggal lahir, Bandung, 4 Oktober 1990. Pendidikan terakhir, S1 Sistem Informatika. Alamat, Dukuh Turi Bumiayu, Brebes,
52273. Menyampaikan lampiran. 1. Fotokopi ijazah yang telah dilegalisir. 2. Fotokopi kartu tanda penduduk. 3. Foto ukuran 3x4 2 lembar. C. Alinea penutup. Alinea penutup berfungsi untuk menutup isi surat. Alinea ini berupa ucapan terima kasih atau ungkapan penghargaan. Dalam penutup, kita harus menunjukkan keantusiasan kita dalam melamar suatu pekerjaan pada instansi yang kita tuju. Contoh, demikian surat lamaran pekerjaan yang saya buat, besar harapan saya untuk bisa menjadi bagian dari perusahaan. Yang keenam, salam penutup. Salam penutup sebuah surat dapat digunakan untuk menunjukkan rasa hormat. Contoh, A. Hormat kami, B. Hormat saya, C. Salam kami, D. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Yang ketujuh, tanda tangan, nama, dan jabatan penulis. Pengirim surat adalah pihak yang menulis atau yang menyampaikan surat. Sebuah surat dianggap sah jika telah ditandatangani oleh pejabat atau yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap pembuatan surat. Contoh, A. Dekan, B. TTD atau tanda tangan, C. DRS Angelica Frila, SPD M Hum, D. NIY 0406-2001. Berikut merupakan contoh dari surat lamaran pekerjaan. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurangnya mohon maaf, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.